Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Andi, seorang pria sederhana dengan jas hujan tipis yang sudah robek di bagian punggung, mengayuh motornya dengan perlahan. Matanya lelah, tubuhnya basah kuyup, dan pikirannya penuh dengan tagihan kontrakan yang belum dibayar. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Kap mobil terbuka, asap tipis mengepul, dan di bawah lampu jalan yang redup, seorang wanita bergaun hitam tampak kebingungan. Andi yang hatinya tak pernah tega melihat orang kesusahan, segera menghentikan motornya. "Malam, Bu, mobilnya mogok ya?" tanyanya sopan. Wanita itu menoleh. Matanya tajam namun ada kelembutan yang memancar. "Iya, saya bahkan tidak tahu harus menelepon siapa," jawabnya lirih. Hujan mulai menetes membasahi rambut hitam panjangnya, namun ia tetap berdiri anggun. Tanpa banyak bicara, Andi memeriksa mesin mobil itu, tangannya lincah meski dingin menusuk tulang. Setelah 15 menit, suara mesin mengaum kembali. Wanita itu tersenyum lega. "Terima kasih, kalau tidak ada kamu, mungkin aku akan terjebak di sini semalaman." Andi hanya mengangguk dan tersenyum kecil. "Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan." Ia pun beranjak kembali ke motornya, tanpa menyadari bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan harinya, Andi mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara wanita itu langsung ia kenali, Ratna. Rupanya ia sengaja mencari nomor Andi dari kartu bengkel yang tertinggal di mobilnya. Ratna mengundangnya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Andi sempat ragu, tapi rasa ingin tahu mengalahkan semua keraguannya. Malam itu ia datang dengan kemeja terbaik yang ia punya, meski sudah lusuh di bagian kerah. Restoran tempat mereka bertemu tak pernah ia injak sebelumnya. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya lembut, aroma wangi bunga melati memenuhi ruangan. Ratna duduk di sudut ruangan, senyumnya memancarkan pesona yang membuat Andi gugup. Percakapan mereka mengalir, tentang pekerjaan, keluarga, dan kehidupan. Ratna bercerita bahwa ia seorang pengusaha properti yang telah menjanda 5 tahun. Di balik kekayaannya, ia menyimpan kesepian yang tak pernah diobati siapapun. Saat malam berakhir, Ratna menatap Andi dalam-dalam. "Entah kenapa, aku merasa nyaman bicara denganmu, Andi." Kata-kata itu membuat dada Andi hangat, namun juga memunculkan tanda tanya besar di hatinya. Ia tak tahu bahwa kalimat sederhana itu adalah pintu masuk menuju perjalanan hidup yang akan membawanya ke kemewahan dan kehancuran. Sejak makan malam itu, hubungan Andi dan Ratna semakin intens. Telepon dan pesan singkat hampir setiap hari menjadi rutinitas mereka. Ratna sering mengajak Andi makan di restoran mahal atau sekadar minum kopi di hotel berbintang. Awalnya, Andi merasa canggung, ia bahkan harus menghitung setiap langkah agar tidak terlihat kikuk di tempat mewah itu. Namun perlahan, ia mulai terbiasa dengan wangi parfum mahal, kursi empuk berlapis beludru, dan pelayan yang selalu tersenyum sopan setiap kali mereka datang. Suatu sore, Ratna mengajak Andi berkunjung ke rumahnya. Begitu pintu gerbang besi terbuka, Andi terpaku. Rumah itu lebih mirip istana, halaman luas dengan kolam renang berair biru jernih, lampu taman yang berkelip, dan mobil-mobil mewah terparkir rapi. "Anggap saja rumah sendiri," ucap Ratna sambil tersenyum hangat. Andi mencoba tersenyum, namun hatinya bergejolak. Selama ini, ia hanya melihat kehidupan seperti ini di televisi. Hari demi hari, Ratna semakin sering memberi Andi hadiah, jam tangan mahal, jas bermerek, bahkan sebuah motor sport yang membuat tetangganya iri. Andi awalnya menolak, tapi Ratna selalu punya alasan. "Kamu membuatku bahagia, Andi, biarkan aku juga membahagiakanmu," katanya lembut. Andi mulai merasa hidupnya seperti mimpi, sebuah mimpi yang terlalu indah untuk disadari kenyataannya. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang gosip mulai mengitari mereka.
Beberapa teman lama Andi berbisik-bisik, menyindir bahwa ia hanya mencari harta Ratna. Meski ia pura-pura tidak peduli, kata-kata itu menancap dalam hati. Setiap kali ia memandang Ratna, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya transaksi perasaan yang dibungkus kemewahan. Malam itu, ketika duduk di balkon rumah Ratna, Andi menatap langit gelap yang ditaburi bintang. Ratna duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Andi, aku ingin kamu ada di sisiku selamanya," ucapnya. Hati Andi bergetar, kata-kata itu seolah menjadi janji masa depan, namun di dalam dirinya, sebuah rasa takut mulai tumbuh, takut bahwa semua ini akan menuntut harga yang terlalu mahal untuk ia bayar. Pernikahan Andi dan Ratna digelar dengan megah di sebuah hotel bintang 5. Lampu kristal memantulkan cahaya ke gaun putih Ratna yang berkilau, sementara Andi berdiri di sampingnya mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya. Tepuk tangan tamu undangan menggema, kamera-kamera menangkap momen mereka bersanding. Andi tersenyum, tapi jauh di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk kehidupan yang akan datang. Setelah pesta usai, kehidupan Andi berubah drastis. Ia tak lagi tinggal di kontrakan sempit, melainkan di kamar mewah berperabotan mahal. Namun bersama kemewahan itu, datang pula aturan-aturan tak tertulis. Ratna terbiasa mengatur segala hal, mulai dari pakaian yang Andi kenakan hingga siapa saja yang boleh bertemu dengannya. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu," kata Ratna setiap kali Andi mencoba protes, namun kalimat itu justru membuatnya merasa seperti burung di dalam sangkar emas. Andi mulai jarang bertemu teman-temannya. Ajakan nongkrong ia tolak dengan alasan sibuk, meski sebenarnya ia takut Ratna akan marah. Beberapa kali ia mencoba mencari pekerjaan untuk merasa mandiri, namun Ratna selalu menolak. "Tak perlu capek-capek, semua kebutuhanmu sudah aku penuhi," ujarnya sambil tersenyum, senyum yang dulu membuat Andi nyaman, kini mulai terasa seperti belenggu. Perlahan, jarak emosional mulai tercipta. Ratna sibuk mengurus bisnis, sering bepergian ke luar kota atau luar negeri, meninggalkan Andi di rumah besar itu sendirian. Kesepian mulai menggerogoti, dan setiap sudut rumah terasa dingin. Andi menghabiskan waktu menatap ponselnya, berharap ada seseorang yang mengingatnya, seperti dulu sebelum semua kemewahan ini datang. Suatu malam, saat hujan turun deras seperti malam pertama mereka bertemu, Andi duduk di balkon sendirian. Ia teringat kata-kata Ratna, "Aku ingin kamu ada di sisiku selamanya." Namun kini, ia mulai bertanya, selamanya yang seperti apa? Apakah selamanya berarti ia harus mengorbankan kebebasan dan dirinya sendiri demi menjaga janji itu? Kesepian yang menggerogoti hati Andi semakin tak tertahankan. Setiap hari terasa hampa, meski ia dikelilingi kemewahan yang bagi orang lain adalah impian. Ia mulai keluar rumah tanpa memberitahu Ratna, hanya untuk merasakan kembali denyut kehidupan yang dulu pernah ia miliki. Di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Andi berkenalan dengan seorang wanita muda bernama Rina, periang, sederhana, dan memiliki senyum yang mengingatkan Andi pada masa lalunya yang bebas. Pertemuan demi pertemuan dengan Rina menjadi pelarian Andi dari dinginnya rumah megah itu. Rina tak tahu bahwa Andi sudah menikah, ia hanya melihat sosok pria yang hangat dan perhatian. Andi sendiri merasa bersalah, namun rasa bersalah itu tertutup oleh rasa hangat yang ia dapatkan setiap kali bersama Rina. Di mata Rina, ia bukan suami seorang janda kaya raya, ia hanyalah Andi, pria biasa yang bisa tertawa lepas. Namun, rahasia tak selamanya bisa disembunyikan. Suatu sore, saat Andi dan Rina sedang makan malam di rumah makan sederhana, seorang kenalan Ratna melihat mereka. Malam itu juga, kabar itu sampai ke telinga Ratna. Wanita yang selama ini memegang kendali hidup Andi itu tak langsung marah, ia diam, tatapannya dingin, dan senyumnya lenyap seperti disapu badai. Keesokan harinya, Ratna pulang lebih cepat dari perjalanan bisnis. Ia menemui Andi di ruang tamu, memegang sebuah foto yang diam-diam diambil oleh orang suruhannya. "Kamu bisa jelasin ini?" Suaranya tenang, namun mata itu menyala seperti bara. Andi terdiam, tenggorokannya kering,
dan seluruh tubuhnya terasa membeku. Kata-kata yang ingin ia ucapkan lenyap begitu saja. Ratna tak berteriak, tak menangis, justru itu yang membuat Andi semakin takut. Kalau kamu merasa terjebak, Andi, kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa memilih menghancurkan kepercayaan yang sudah susah payah aku berikan? Kalimat itu menancap tajam di hati Andi, menandai awal kehancuran yang tak bisa lagi dihentikan. Pagi itu, rumah megah Ratna terasa lebih sunyi dari biasanya. Andi duduk di ruang tamu, menunduk, sementara Ratna berdiri tak jauh darinya, memegang sebuah amplop tebal. "Ini untukmu," ucap Ratna datar. Andi mengernyit, tak segera mengambilnya. "Uang ini bukan untuk membeli maafku, ini untuk membayar pelajaran yang sudah kamu ajarkan padaku. Pelajaran bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah permainan yang akan berakhir cepat," lanjutnya. Andi merasakan dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa ia tak pernah berniat menyakiti Ratna, bahwa semua ini hanya akibat kesepian yang tak sanggup ia tahan. Namun Ratna tak memberinya kesempatan. "Pergilah, sebelum aku benar-benar membencimu," katanya, kali ini dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, Andi melihat air mata jatuh di pipi wanita yang selalu tampak kuat itu. Dengan langkah gontai, Andi meninggalkan rumah itu. Di luar, hujan turun deras, sama seperti malam ketika mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini, tak ada senyum hangat atau rasa syukur, yang ada hanyalah perasaan hampa dan penyesalan yang menusuk hingga tulang. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya terasa seperti penghakiman atas semua keputusan yang telah ia ambil. Hari-hari berikutnya, Andi kembali ke hidup sederhana. Tanpa kemewahan, tanpa Ratna, tanpa senyum yang dulu membuatnya merasa istimewa. Ia menyadari bahwa kebebasan yang ia cari telah ia dapatkan, namun dengan harga yang teramat mahal, kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat, meski dengan caranya sendiri. Sementara itu, Ratna kembali menjalani hidupnya sebagai pengusaha sukses. Namun setiap kali hujan turun, ia selalu teringat pada malam itu, malam ketika seorang pria sederhana menolongnya di jalan. Hanya saja, kenangan itu kini bercampur pahit, menjadi pengingat bahwa cinta, betapapun indahnya, bisa runtuh jika kepercayaan dikhianati. 2 tahun telah berlalu sejak Andi meninggalkan rumah megah Ratna. Hidupnya kembali seperti semula, kontrakan sempit, motor tua, dan pekerjaan serabutan. Namun ada satu hal yang tak pernah sama lagi, hatinya. Setiap malam hujan, Andi selalu terjaga, menatap jalan basah dari jendela kecilnya, berharap waktu bisa diputar kembali ke malam ketika ia pertama kali melihat Ratna di bawah lampu jalan. Ratna, meski telah kembali tersenyum di hadapan dunia, menyimpan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Di ruang kerjanya yang luas, di sudut rak buku, tersimpan sebuah kartu bengkel lusuh yang dulu tertinggal di mobilnya, satu-satunya peninggalan dari pria yang pernah ia cintai. Kadang, saat hujan mengguyur kaca jendela kantornya, ia mengambil kartu itu, menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali dengan hati yang berat. Takdir mempertemukan mereka kembali secara tak terduga. Di sebuah acara amal, Andi yang sedang menjadi panitia teknis berpapasan dengan Ratna. Waktu seolah berhenti, pandangan mereka bertemu, tapi tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya keheningan panjang yang syarat makna. Keduanya tahu, luka yang pernah ada belum sepenuhnya sembuh, namun mereka juga tahu bahwa mereka bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Andi menunduk dan melangkah pergi, meninggalkan Ratna di tengah keramaian. Ratna hanya menatap punggungnya sampai menghilang di antara orang-orang. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada kata selamat tinggal, hanya tatapan terakhir yang menjadi pengakuan diam-diam bahwa cinta mereka pernah ada, namun takdir memilih jalan yang berbeda. Malam itu, hujan kembali turun. Andi berjalan sendirian tanpa jas hujan, membiarkan setiap tetesnya membasahi wajah. Di hatinya, ia berbisik pelan, "Maafkan aku, Ratna, dan terima kasih untuk semua yang pernah kita punya." Di suatu tempat, Ratna menatap langit yang sama, membiarkan air mata bercampur dengan hujan,
Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dalam kesedihan, menyadari bahwa beberapa cinta memang hanya ditakdirkan untuk menjadi kenangan. Beberapa bulan setelah pertemuan singkat di acara amal, Andi mencoba membenahi hidupnya. Ia mulai bekerja di bengkel kecil dan membangun reputasi dengan kejujuran serta kerja keras. Setiap kali menerima kartu nama dari pelanggan, ia teringat pada kartu bengkel lusuh yang pernah menjadi awal pertemuannya dengan Ratna. Namun kali ini, ia ingin memastikan semua orang yang mempercayainya tidak akan kecewa. Ratna pun terus melangkah maju. Perusahaannya semakin besar, dan ia mulai dikenal di kalangan pebisnis internasional. Namun di balik semua prestasi itu, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Setiap kali ia duduk sendirian di ruang tamu rumah megahnya, pikirannya melayang ke masa lalu, ke seorang pria sederhana yang pernah membuatnya merasa menjadi wanita biasa, bukan sekadar janda kaya raya di mata dunia. Suatu malam, Andi menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Selamat ulang tahun," bunyinya singkat. Tak ada nama, tapi Andi tahu siapa pengirimnya. Ia menatap layar ponselnya lama, jantungnya berdegup cepat, lalu membalas, "Terima kasih, semoga kamu selalu bahagia." Pesan itu terkirim, tapi tak ada balasan lagi. Meski begitu, Andi merasa cukup, setidaknya, mereka masih saling mengingat di tengah jarak yang tak bisa dijembatani. Waktu terus berjalan, meninggalkan mereka di jalan masing-masing. Ratna akhirnya menerima bahwa beberapa hal memang tak bisa dipaksakan, bahkan oleh cinta. Andi pun belajar bahwa kemewahan tanpa kebebasan hanyalah penjara yang indah. Mereka berdua memikul pelajaran yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Di suatu pagi cerah, ketika Andi menyalakan motor tuanya untuk berangkat kerja, ia tersenyum kecil. Bukan karena ia telah melupakan Ratna, tapi karena ia telah berdamai dengan masa lalu. Di tempat lain, Ratna menatap langit dari jendela kantornya, lalu tersenyum dengan cara yang sama. Mereka tak lagi bersama, tapi bagian dari hati mereka akan selamanya saling terikat, tertinggal di malam hujan, saat takdir pertama kali mempertemukan mereka. Sore itu, langit kelabu menggantung di atas kota. Hujan mulai turun pelan, membasahi jalanan yang padat. Andi baru saja menutup bengkel ketika ia memutuskan untuk singgah di taman kota, tempat yang dulu sering ia lewati sebelum hidupnya berubah. Ia duduk di bangku tua di bawah pohon rindang, menatap orang-orang yang berlalu lalang dengan payung warna-warni. Di antara kerumunan itu, matanya tiba-tiba terpaku pada sosok yang tak asing. Ratna berdiri di seberang jalan, mengenakan mantel hitam panjang, payung transparan di tangannya. Wajahnya nyaris tak berubah, tetap anggun, tetap tegar, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang hanya bisa dikenali oleh Andi. Mereka saling memandang, tanpa kata-kata, seakan hujan menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan di antara mereka. Beberapa detik terasa seperti seumur hidup. Andi ingin melangkah, ingin mengatakan semua yang selama ini ia pendam, permintaan maaf, ucapan terima kasih, bahkan mungkin satu kata, selamat tinggal, yang tak pernah terucap. Tapi kakinya tetap terpaku. Ratna pun hanya berdiri diam, bibirnya melengkungkan senyum tipis, senyum yang penuh makna namun tak mengundang percakapan. Lalu, lampu lalu lintas berganti hijau. Kerumunan mulai bergerak, dan perlahan sosok Ratna menghilang di antara payung-payung yang beriringan. Andi tetap duduk, membiarkan hujan membasahi tubuhnya, seolah mencoba menyerap setiap detik dari pertemuan singkat itu untuk disimpan selamanya di hatinya. Ketika hujan mereda, Andi bangkit dan berjalan pulang. Ia tahu, itu adalah pertemuan terakhir mereka. Tidak ada janji, tidak ada rencana, hanya kenangan yang akan tetap hidup di bawah hujan. Dan di lubuk hati mereka masing-masing, baik Andi maupun Ratna tahu, beberapa cinta tak pernah benar-benar berakhir, ia hanya menemukan bentuk lain, diam, namun abadi. Malam itu, Andi berjalan pulang dengan langkah pelan. Setiap tetes air hujan di jalanan terasa seperti gema dari kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu, kehidupannya kini sederhana,
tapi hatinya telah belajar arti yang jauh lebih dalam dari sekadar harta atau kemewahan, yakni menghargai kebebasan dan kejujuran dalam sebuah hubungan. Di tempat lain, Ratna menutup jendela kantornya, memandang hujan yang perlahan mereda, sambil berbisik lirih, "Semoga kamu bahagia di jalanmu yang sekarang." Kisah mereka mungkin telah berakhir, tapi jejaknya akan tetap tertinggal di hati masing-masing. Andi memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang, sementara Ratna memilih untuk tidak lagi menyesali apa yang sudah berlalu. Karena mereka berdua sadar, setiap pertemuan, seindah atau sepahit apapun, adalah bagian dari takdir yang membentuk siapa mereka hari ini. Sahabat pendengar setia channel ini, semoga cerita "Menikahi Janda Kaya Raya" berakhir di luar dugaan, bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta yang sejati tak pernah bisa dibeli dengan harta, dan kepercayaan adalah pondasi yang tak boleh diabaikan. Apapun perbedaan latar belakang atau keadaan, hubungan tanpa kejujuran akan rapuh dan mudah runtuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang selalu setia mengikuti kisah-kisah di channel ini. Doa terbaik saya panjatkan untuk Anda semua, semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, keluarga yang harmonis, dan hati yang selalu dijaga dari rasa putus asa. Semoga kita semua bisa belajar dari setiap cerita, untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang tak kalah menarik dan penuh pelajaran hidup. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar cerita-cerita penuh makna bisa terus hadir menemani hari-hari Anda. Dari hati yang tulus, saya mengucapkan, terima kasih dan semoga Tuhan melindungi langkah Anda semua, dimanapun berada.